Selamat pagi anak-anak kabar baik yang dikasihi Tuhan. Senang bertemu kembali pada saat pagi ini dalam pembelajaran hari ini. Terlebih dahulu kita angkatkan pujian dulu kepada Tuhan, kita bernyanyi dari NKB 200 di Jalan Hidup. Hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini dalam pembelajaran ini, curahkan Roh Kudus-Mu, hamba-Mu ada di sini, anak-anak-Mu ada di rumah. Biarlah ajarlah kami melalui pembelajaran ini rela melakukan kehendak-Mu apapun yang mungkin terjadi. Jadikan anak-anak kabar baik diperbaharui setelah mendengarkan firman Tuhan, akan prinsip anti kekerasan ditolak dan hidup dalam jalan kasih seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Kami mau mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu, berkati kami. Amin. Anak-anak kabar baik yang dikasihi Tuhan, pembelajaran kita pada hari ini, gereja yang hidup di dunia. Dan bahan Alkitabnya adalah Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Anak-anak ibu yang dikasihi Tuhan, amanat agung Tuhan Yesus ini adalah amanat itu suatu perintah yang ditujukan kepada semua orang Kristen, yaitu untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, menjadikan seseorang itu menjadi murid Kristus. Jadi jelas mencakup tindakan mengkristenkan orang yang belum mengenal Kristus. Jadi istilah Kristen ini hanya muncul beberapa kali saja di Alkitab. Seluruh kitab suci kita cari hanya beberapa kali saja, yaitu di Kisah Para Rasul 11 ayat 26b di Antiochialah. Di Antiokhia Pisidia, maksudnya murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen, ya, Kristen pengikut Yesus. Dan di kitab Kisah Para Rasul 26 ayat 28, jawab Raja Agripa, hampir-hampir saja kau yakini aku jadi orang Kristen, kata Raja Agripa. 1 Petrus 4 ayat 16, tetapi jikalau ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus Tuhan kita. Memuliakan Allah. Gereja yang hidup di dunia ini adalah tujuannya memuliakan Allah. Kalau kita menderita, kalau kita miskin, jangan malu. Mari kita memuliakan Allah. Inilah tugas dan panggilan gereja di tengah keberadaannya di dunia. Kemudian apa tujuannya? Tujuan kehadiran gereja, ibu, anak-anak ibu, orangnya, ya, orangnya, gereja itu adalah orangnya. Tujuan kehadiran kita adalah mewujudkan apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui perkataan dan perbuatannya. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus, tidak hanya melalui perkataan saja,
Tetapi di sini kita mewujudkan perkataan dan perbuatan Tuhan Yesus itu di tengah kehidupan bergereja, dirumuskan dalam tritugas gereja, yaitu 3 tugas gereja: bersekutu, bersaksi, dan melayani. Sebenarnya ada 4, yaitu didaskalia, mengajar. Nah, anak-anak ibu yang dikasihi Tuhan, tugas gereja untuk bersekutu. Ya, untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Bersekutu, koinonia; bersaksi, marturia; dan diakonia, melayani. Ini tugas panggilan gereja, tidak bisa dipisahkan satu dari yang lain. Jadi gereja bersekutu supaya bisa saling melayani sebagai perlengkapan untuk bersaksi. Gereja melayani dan bersekutu sebagai latihan untuk bersaksi. Gereja bersaksi bila ia juga bersekutu dan melayani. Jadi nggak bisa dipisah, saling terkait. Bersaksi, bersekutu, melayani adalah tugas yang harus diberitakan dan dilaksanakan oleh gereja. Gereja dipanggil apa? Untuk memberitakan firman dengan perkataan dan perbuatan, dengan seluruh keberadaannya. Tugas itu harus dilaksanakan oleh setiap anggota gereja dimanapun ia berada, dimanapun ia ditempatkan. Jadi dengan demikian, setiap anggota gereja itu pada hakikatnya harus bisa memberitakan kehendak Tuhan Yesus dengan perkataan dan perbuatan. Jadi anak-anak ibu, berikutnya lagi, ada yang harus kita tunjukkan dari kegiatan-kegiatan yang menarik di dalam kehidupan bergereja ini, yaitu kita mengembangkan kreativitas, kegiatan-kegiatan yang menghadirkan program-program untuk orang muda. Karena orang muda itu penting, karena orang muda itu adalah sangat berguna bagi penerus gereja. Kegiatan janganlah hanya persekutuan remaja aja, berupa kebaktian remaja, persekutuan doa, vokal group, tapi perlu ditambah misalnya Bible Camp, waktu 6 bulan sekali semesteran ya, ada retreat dan pelayanan yang kreatif, misalnya menyediakan pilihan-pilihan menggiurkan bagi orang muda yang spiritual. Jangan yang duniawi saja, seperti misalnya pemerintah mengadakan ataupun swasta mengadakan, ada mall, restoran, bioskop, warung internet, taman kota, pusat hiburan, tempat-tempat hiburan lainnya. Gereja harus melakukan introspeksi diri dan lebih banyak memberikan perhatian kepada orang-orang mudanya. Sekali lagi, tidak hanya sekedar penerus ya, tetapi orang-orang muda itu tadi harus diperhatikan sebab merekalah masa depan gereja. Jadi kegiatan di gereja yang menunjukkan upaya untuk mempererat kehidupan persekutuan, gereja-gereja yang memberitakan. Ini nomor 1. Jadi tugas mereka laksanakan dalam gereja yang memberitakan ini, itu bahasa Yunaninya kerugma, pemberitaan, yang sebetulnya berarti pengumuman. Kerugma itu sebagai sarana memberitakan kabar kepada masyarakat yang diambil alih fungsinya oleh pemberita Injil. Anak-anak ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari Pentakosta, hari pertama, hari ke-50 setelah Paskah kebangkitan Yesus, berkat kesaksian Petrus inilah kesaksian Petrus memberitakan tentang Yesus yang bangkit kepada orang banyak yang ada di Yerusalem. Itu ada 3.000 orang
mengaku percaya dan mereka itu dibaptiskan. Jadi ada berita penting kerugma pada masa Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 ya. Kita melihat Petrus memberitakan tentang siapa Yesus dan apa maksud ataupun makna kehidupan, kematian dan kebangkitan Yesus. Selain berita penting kerugma, apa saja topik-topik yang biasanya ada dalam pemberitaan firman Tuhan di gereja kamu? Anak-anak ibu yang dikasihi Tuhan? Ya, pernah dengar tentang Jumat Agung, kematian Yesus, sebelum Jumat Agung ada Kamis Putih ya, kemudian Jumat Agung ada Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus ya. Selain berita penting itu, apa saja topik yang biasanya dalam pemberitaan firman Tuhan? Nah, biasanya anak-anak ibu mendengar juga isu-isu yang muncul dan dihadapi oleh warga jemaat pada saat itu ya. Topik yang dianggap sebagai masalah yang berkaitan dengan pemahaman iman. Contohnya topiknya misalnya dalam masa pandemi COVID-19 ini banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh seluruh manusia, maka diangkatlah topik-topik sebagai masalah itu berkaitan dengan pemahaman iman. Lalu ada khotbah pengajaran. Kemudian lagi ada khotbah atau kerugma penghiburan untuk jemaat yang sedang berduka, yang sedang berduka cita, ataupun pengajaran tentang bagaimana mengalami kehidupan yang baik sebagai orang Kristen, atau tentang tanggung jawab orang Kristen dalam kehidupan di masyarakat dan bagaimana menjalin hubungan dengan agama-agama lain yang berbeda keyakinan. Nah, anak-anak ibu yang dikasihi Tuhan, di sini juga ada kata gereja yang bersekutu, yang memberitakan tadi, kemudian gereja yang bersekutu. Kita lihat dalam 1 Korintus 1 ayat 23. Kita menemukan ucapan Rasul Paulus tentang apa dan siapa yang ia beritakan. Apa dan siapa yang ia beritakan? Yaitu anak ibu di sini, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan itu untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang yang bukan Yahudi suatu kebodohan. Kita bisa mengerti ya dari 1 Korintus 1 ayat 23 ini tadi ya, dalam hal apapun seorang itu sering mencemooh akan sesuatu hal kalau dia tidak mengerti. Ketidakmengertiannya itu dia akan mencemooh dan dianggap membosankan. 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bahwa Allah menyatakannya melalui seorang Yahudi yang tersalib tentunya tampak memang sebagai suatu kebodohan bagi orang yang tidak mau menerima berita tersebut. Bagaimana mungkin Allah menyingkapkan dirinya dengan cara khusus, secara eksklusif melalui seorang manusia Allah? Itulah yang dimaksud Paulus pertanyaan dari mereka yang akan binasa. Hanyalah kita yang diselamatkan yang bisa mengerti ya, bahwa berita salib bukanlah kebodohan, melainkan hikmat yang paling agung. Lawan dari kebodohan adalah hikmat. Hikmat dari Allah adalah kekuatan Allah. Hidup oleh iman. Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan
setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani yang percaya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi salib adalah sarana yang dipakai Allah untuk menyelamatkan manusia, untuk memasuki pintu persekutuan abadi dengan Kristus. Hanya penghakiman terakhir yang akan memperlihatkan siapa yang telah binasa dan siapa yang telah diselamatkan. Kembali kita kepada kerugma ataupun juga pemberitaan, dan sudah itu tadi ada bersekutu. Kata koinonia diambil dari bahasa Yunani yang berarti persekutuan, bersekutu. Koinonia itu sebagai salah satu tugas panggilan gereja di dunia ini, menyatakan keberadaan gereja selaku persekutuan orang-orang percaya yang diutus ke dunia. Jadi persekutuan dalam Yesus Kristus itu berajaskan trilogi, yaitu iman, kasih, dan pengharapan. Trilogi Kristen ya, iman, kasih, dan pengharapan. Nah, bersekutu itu adalah cara hidup yang tidak hanya sekedar berkumpul begitu saja. Persekutuan itu adalah sikap dan tindakan hidup bersama, saling memperhatikan, saling mendorong dalam pekerjaan baik, dan saling menasehati. Jadi nggak bisa bersekutu di rumah saja, dengar khotbah, putar radio atau putar TV atau media lain. Tapi Ibrani 10 ayat 24 sampai 25, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Jadi janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang meningkat. Jadi tugas gereja dalam bersekutu dijalankan melalui ibadah dan sakramen, ya. Nah, anak-anak ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk kembali lagi di dalam bersekutu ini. Bersekutunya hari apa sih? Ibadah gereja perdana yang semula pada hari Sabat atau hari Sabtu, lama-kelamaan mereka berkumpul bukan pada hari Sabat, tapi pada hari Minggu. Jelaskan alasannya mengapa ibadah gereja perdana berubah jadi hari Minggu. Nah, jawabannya karena sejak pertama sekali orang-orang Kristen berkumpul pada hari Minggu untuk memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Jadi peralihan ini terjadi bersamaan dengan semakinnya kurang penekanan yang diberikan oleh orang Kristen terhadap hukum Taurat. Jadi bila pada awalnya mereka merayakan hari Sabat, lama-kelamaan pertemuan hari Minggu ini menjadi acara yang paling utama dan penting. Jadi kunci untuk memahami hal ini dapat dengan mudah kita temukan dalam bahasa Indonesia. Hari yang pertama itu disebut hari Minggu. Kata ini berasal dari bahasa Portugis yang menyebutnya domingo. Domingo yang kemudian dialihkan menjadi bahasa Indonesia hari Minggu. Kata domingo berarti hari Tuhan. Anak-anak ibu yang kekasih kabar baik, jadi persekutuan atau koinonia dalam bahasa Yunani disebut ketika orang-orang Kristen perdana itu juga memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran. Rumah yang satu, giliran lagi. Perjamuan ini mengingatkan mereka terlibat akan persekutuan antara Tuhan dan
yang telah bangkit, antara Tuhan yang telah bangkit dengan para murid. Jadi ada persekutuan erat. Jadi jangan asal-asal saja kita datang ke kebaktian, bukan jumpa teman, ngobrol sampai habis khotbahnya, nggak tahu apa isi khotbahnya. Jadi harus tahu ada hubungan erat dengan Tuhan, dengan kita muridnya. Jadi koinonia mengandung arti lebih luas dalam persekutuan. Selain persekutuan, berbagi dan hubungan yang sangat erat. Jadi pemberian yang dilakukan itu bersama-sama satu sama lain. Jadi yang dikehendaki oleh Tuhan adalah kehidupan saling berbagi. Dilakukan untuk apa? Untuk mengenang Tuhan Yesus. Sebab di dalam kematiannya itu, Yesus sudah membagikan kehidupannya dengan manusia dalam perjamuan malam. Perjamuan malam. Menjelang Tuhan Yesus ditangkap dan disalib yang dilambangkan dengan perjamuan kudus. Makan malam terakhir. Jadi sebagai tanda beriman pada Tuhan Yesus, orang percaya itu dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam gereja Kristen yang merupakan puncak dari seluruh isi kebaktian itu adalah khotbah. Tekanan yang kuat pada pemberitaan firman. Sehingga ada gereja-gereja yang menyediakan waktu hingga 30 sampai 40 menit. Nah, anak-anak ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kembali kita lihat dalam 1 Korintus 11 ayat 20 sampai 34. Bagaimana ya, apa isinya itu ya? Nah, kalau kita baca, di situ mengajarkan kepada orang percaya untuk mengutamakan sesama. Nah, inilah juga yang disukai Tuhan, sesama. Membagi-bagikan kepunyaan mereka. Tapi Paulus pernah marah loh. Pada waktu kapan ya Paulus pernah marah? Dalam 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 22. Yesus pernah marah. Karena setibanya di gereja, waktu perjamuan kasih itu, sebagian besar makanan yang disediakan itu sudah habis. Sudah habis dimakan orang-orang yang kaya pula itu. Yang tidak bekerja pada hari Minggu. Dia duluan datang. Memang dia duluan datang. Sementara yang masih bekerja belakangan datang. Habis deh makanannya bagi yang belakangan datang. Paulus mengecam. Dia marah. Paulus mengecam mereka yang makan dengan lahap dan melupakan saudara-saudara mereka yang datang terlambat. Akibatnya kata Paulus, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri dari rumah. Sehingga seorang yang lapar dan yang lain itu menjadi mabuk makan. Makanya makanlah dulu dari rumah. Paulus menasihati jemaat Korintus agar mereka tidak melakukan hal itu. Jadi ia mengajarkan agar mereka dapat datang lebih dahulu, hendaknya makan dulu di rumah, agar mereka yang dapat datang lebih dahulu itu tidak menghabiskan makanan bawaan mereka di gereja. Nah, anak-anak ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini mungkin ada pertanyaan dari kamu ya, ibu dari tadi ngomong terus nih. Bu, ada kok Paulus marah ya? Apakah orang-orang Kristen itu boleh marah? Anak-anak ibu, firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Marah sebenarnya dibolehkan, bukan dibuang ya, tapi dikelola emosinya. Paulus di sini dia marah, bukan marah bikin dosa ya. Marah yang bagaimana yang dia buat? Kemarahannya itu dilandasi kasih. Bertujuan untuk apa? Untuk membangun dan memperbaiki kelakuan